Dibilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Dari situ aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Punya langkah. Ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang tadi kita saksikan bersama-sama tentang cuplikan awal video kesempatan kali ini, yang tadi yang telah kita saksikan, yang katanya cucu Mufti Batavia, ini seorang kakeknya Habib Utsman, yang mana beliau dari kita melihat cuplikan awal video tersebut tentang cucunya yang katanya mengaku sebagai cucunya Mufti Batavia atau ini Habib Utsman, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang mana kalau dalam kita lihat dalam video kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwasanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah beliau juga suatu yang melarang tentang pemberontakan kepada antek-antek Belanda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, mungkin ini akhir zaman. Ada orang yang membelak-belokkan sejarah, ada orang yang segelintir memelintir-melintir sejarah, akan tetapi kita sebagai orang-orang yang tidak mengalami dalam hal-hal tersebut, kita akan menjadi simpang siur tentang sejarah-sejarah yang beredar di kalangan masyarakat. Bahwasanya jangankan orang-orang tua yang terlebih dahulu, kita cucu-cucunya atau orang-orang yang bisa dikatakan lah baru kemarin kita telah mendengar bukti-bukti sejarah yang benar-benar perjuangan, dan juga mana bukti-bukti sejarah yang benar-benar pengkhianatan kepada bangsa, saudara. Begitupun pada kesempatan kali ini tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau perjuangannya jelas, dan juga catatan bukti sejarah-sejarah membela rakyat Indonesia, beliau jelas. Di samping beliau adalah seorang ulama yang sangat begitu luar biasa, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga membela kehormatan bangsa dan menggerahkan untuk rakyat Indonesia berani jihad, saudara. Tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada yang mengatakan bahwasanya beliau katanya juga pro kepada Belanda. Apakah Anda tidak tahu tentang sejarah yang telah dicetus oleh beliau? Perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau rela bertumpahan darah, bahkan dengan santri-santrinya pun rela bertumpahan darah demi negara Republik Indonesia. Makanya catatan sejarah pun jelas, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari terjadilah resolusi jihad. Dan lalu yang sering kita kenang, ini Hari Santri. Itu berkat siapa? Tentu 100% itu berkat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perjuangannya, bukti cintanya kepada negara Indonesia, saudara. Jadi ketika ada seorang yang katanya mengaku cucu atau apalah itu disebutnya, ketika ada yang menggorengkan tentang sosok seorang ulama yang sangat begitu luar biasa, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika oknum yang berbicara kurang pantas kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya harap tolong jangan berbicara tentang apa yang tidak kalian tahu tentang kalian kepada yang kalian sampaikan kepada publik. Karena kenapa? Khawatir ini bisa menjadikan pemelintiran sejarah, saudara. Bagaimana orang-orang yang tidak tahu tentang sejarah, ketika Anda berstatement seperti itu, akan menjadi
orang kebingungan tentang sejarah-sejarah yang benar. Bahwasanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukti perjuangannya jelas, bukti keulamaannya juga jelas. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, beginilah akhir zaman. Ketika kita tidak mengedepankan cinta kepada siapapun, hanya mengedepankan kebencian kepada siapapun, pasti orang yang mengedepankan kebencian kepada siapapun, ujung-ujungannya apa? Itu fitnah, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan pahlawan dan lain dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang yang cinta kepada siapapun, cinta kepada rakyatnya, cinta kepada manusia manapun, cinta kepada ulama manapun, mau habib, mau kiai, mau ustadz, kalau orang-orang tersebut benar-benar punya cinta, dia tidak akan berani nyenggol ataupun apapun, apalagi memfitnah, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, mintalah kepada Allah, semoga lisan kita, lidah kita, hati kita biar minta dibimbing oleh Allah agar ucapkan kata-kata yang baik menurut Allah dan tidak membuat fitnah kepada siapapun. Maka karena kita ini akhir zaman, berhati-hatilah dalam berucap. Daripada kalian mengucapkan tentang kebencian, alangkah baiknya kalian ucapkan tentang kecintaan. Apalagi orang-orang yang suka memperjuangkan cinta kepada ulama dan juga cinta kepada rakyat dan juga cinta kepada NKRI, wajib kalian untuk memperjuangkan kecintaan beliau, saudara, bukan malah memfitnah, saudara. Hati-hati, ini akhir zaman. Kau bisa selamat dengan apa yang kau ucapkan, engkau pun bisa tidak selamat, bahkan celaka tentang apa yang kalian ucapkan. Maka dari itu, hati-hati kalian dalam bersikap, hati-hati kalian dalam berucap. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terkhusus kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa dibimbing lisan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan kebencian, tanamkan cinta kepada siapapun, cinta kepada ulama-ulama manapun, saudara. Inilah yang sebenar-benarnya yang diajarkan oleh panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebencian, akan tetapi kecintaan, saudara. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.